hari kita mengenal asal terbuka pasal merasa dan menabur bagi kita pada hari Mei kita nomor 20 lalu isi dengan kita marete bagi kalimah hari ini dengan situasi 29 juta menurut kita ditanya. Hari Mei kita sesuai nomor 20 lalu ayat 1. Hadirat Engkau Tuhan di dalam hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar dari awal pertengahan persemuan kami ini boleh berjalan dengan baik, dan firman Tuhan yang akan kami bicarakan pada hari ini, yang akan kami bahas, yang akan kami bawakan nantinya untuk pertanyaan kami hari Selasa dan hari Rabu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai hati dan pikiran kami, itu juga hal-hal yang akan kami bicarakan untuk kemajuan pelayanan kami di Buriamu ini. Tuhan berkati kami, kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami semuanya para roh Tuhan menjadi saluran berkat. Kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kami ya Bapa. Amin. Marilah mahasiswa Monotak yang Evangelium Lukas itu 4 ayat 10 sampai ayat 20. Sama masih kasori kami mama muka di ayat 10 sama kata terjadi daunan dan Nazaret. Jadi roh ibadah Nazaret buta aku denganna mengikutkan asomalana lapor ibadah 42 ini jumpa hari Sabat. Jadi jom-jom ibadah naik baca. Songgok lebuau dodi Tuhani ay miyagi wau mapuan bari tanauli akan fokus.
Yesus ditolak ke Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Di masa kami namun kita melalui lahir jahat membahas kita. Iya, tabayun namanya asal jahat, lima dalam sermon, namun pinarani di pati tamaru di siangan, Kristen sekolah tinggi dulu, nomor 5 harian kita. Dengan judul sebarkanlah Injil kepada publik. Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dunia untuk menyatakan misi yang lebih luas dari penyelamatan satu-satu bangsa saja Israel. Penyelamatan oleh Kristus membuka cakrawala bahwa misinya tidak hanya lokal, tetapi global dan menyeluruh. Pernyataan misi secara global bisa saja tidak disukai pihak-pihak tertentu, namun Yesus tetap dalam jalur itu dan mengerjakannya. Setelah Yesus naik ke surga, gereja diutus sebagai mitra Allah untuk melaksanakan misi Yesus. Gereja sebagai yang diutus juga dikehendaki tetap dalam menjalankan pemberitaan misi Kristus dan mengerjakannya. Jika gereja telah menjadi penerima misi penyelamatan yang luas itu, maka seharusnya misi itu pun tidak berhenti. Yesus menginginkan gerejanya tetap pada misi yang diberikannya kepadanya dan diteruskan secara global dan menyeluruh. Gereja diutus untuk bermisi secara global dan menyeluruh, tidak diam di wilayah lokal saja, tetapi bahkan sampai ke kancah internasional, bahkan ke seluruh dunia. Kita, gereja Tuhan, sudah mulai mengerjakan misi itu di HKBP. Misi itu tidak cukup atau berhenti di lingkup HKBP atau suku Batak saja, tetapi juga kepada suku dan bangsa lain. HKBP tidak hanya berbeda hati dengan pembahasan urusan internal HKBP, jemaatnya, kesimpulannya, keuangannya, kurungnya, dan hal internal lainnya. Tetapi misi keluar HKBP juga menjadi pokok pembicaraan penting. Sebab demikianlah akibatnya gereja memberitahukan Injil keluar dunia, sebagaimana Yesus tidak pernah mau terjebak hanya pada urusan internal dan lokal saja, tetapi ia akan melihat keluar dan mengasihi mereka yang belum mendengarkan berita keselamatan. Ia mendapat Injil kepada publik. Christ, let the gospel go public. Nas ini menekankan adanya gerakan pergi keluar zona diri ke zona orang lain untuk menyatakan kebaikan Allah. Gerakan yang bisa saja membuat orang-orang yang satu zona dengan kita merasa tersinggung, iri hati, kesal dan marah. Yesus menyerukan pembebasan kepada semua orang ketika pada saat yang bersamaan banyak pengikutnya menginginkan pembebasan bangsa sendiri dan pembalasan bagi bangsa lain. Ia mengingatkan mereka pada perbuatan Nabi Elia dan Nabi Elisa pada zaman perjanjian lama, yang tidak hanya menolong sebangsanya, tetapi juga menolong mereka yang bukan sebangsa. Allah memperlengkapi para nabi itu untuk menunjukkan kasih-Nya untuk semua orang. Sepertinya Allah hendak menunjukkan bahwa semua bangsa memiliki hak yang sama atas kasih-Nya. Oleh karena itu, perilaku rasis dan diskriminatif dalam mengerjakan misi perlu dihentikan. Inti dari perkabaran Injil sebagaimana yang ditekankan dalam nas adalah gerakan keluar zona kita, bergerak kepada mereka yang tidak sama dengan kita. Jika zona kita HKBP, bergeraklah juga keluar HKBP, mengabarkan kabar sukacita itu. Jika kita orang Batak, bergeraklah juga keluar orang Batak, mengabarkan sukacita itu. Sebab sukacita itu diperuntukkan untuk semua orang. Gereja harus pergi keluar, walaupun masalah internal dirasa belum beres. Sebab masalah internal tidak pernah selesai, sebagaimana permasalahan keluarga tidak akan pernah selesai. Namun mesti juga memikirkan orang di luar keluarga itu sendiri. Misionaris dari Eropa datang ke tanah Batak bukan berarti permasalahan internal mereka tidak ada.
bukan berarti juga bahwa mereka telah berkelebihan dan tidak ada lagi yang patut diuji di negaranya. Mereka tetap datang dengan sukacita tanpa paksaan. Ketika para murid Yesus pergi memberitakan Injil keluar Yerusalem, keluar Israel, bukan berarti di Yerusalem juga sudah beres. Tetapi semangat atau roh gerakan keluar ini yang menggerakkan hati pada pendengar Injil. Dan ketika orang Batak asli atau pribumi memberikan pertolongan di selatan atau PMP di awal masa Kekristenan di dalam Batak, bukan berarti di daerah Sedilung dan juga sudah beres, tetapi mereka ingin ikut dalam gerakan keluar itu. Adanya kesadaran bahwa gereja yang hidup tidak pernah lepas dari tugas pelayanan Injil dan sebagai bagian internal dari keberadaan gereja di dunia sekitarnya, menumbuhkan semangat misionaris jemaat Kristen Batak. Semangat misionaris Kristen Batak semakin menarik pada saat pagelaran Misi Batak atau PMB Badan Pegawai Injil Batak tanggal 2 November 1899 diberikan, yang dibawa oleh Pendeta Henok Lumbertobi pada penyambutan ke-125 tahun Seminar Pendidikan. Kita kembali diingatkan akan semangat misionaris itu. Ada dipilih gerakan apa yang telah kami lakukan. Apakah mereka yang sudah mendapatkan kasih karunia itu sudah ikut bergerak memproklamasikan kasih karunia itu kepada orang lain? Mungkinkah semangat misionaris kita telah semakin memudar? Ataukah kita tidak lagi senang orang yang tidak sama dan kita juga mendapat kasih setia Allah seperti orang Israel yang tidak senang ketika ia menolong janda yang bukan seorang Yahudi, juga Elisa yang menemukan kepala tentara musuh Naaman? Atau semangat memberitakan Injil agar orang lain juga ikut serta mendengar, merasakan dan mendapatkan kasih Allah ikut memudar? Karena menurut kita tidak begitu penting orang tidak satu jalan berbeda pendapat dengan kita mendapatkan kasih Allah. Pernyataan publik Yesus atau Jesus Manifesto diharapkan membangkitkan semangat misionaris kita untuk menyatakan iman kita secara publik atau Church Manifesto dengan membuka pelayanan untuk publik sebagaimana yang Yesus lakukan. Keberpihakan gereja kepada orang miskin, hina dan tercemar menjadi panggilan, sebab Yesus telah menyatakan kepada publik untuk berpihak kepada orang yang rendah dan memberikan mereka selamat dan harapan. Injil yang diberitakan itu adalah Injil pembebasan. Orang-orang yang terbelenggu, yang ditawan dan diperham dalam bentuk apapun dan yang berusaha seharusnya dibebaskan oleh Injil. Dunia dibebaskan oleh Kristus dari perhambaan dosa dan yang menerimanya bersedia dipimpin oleh Kristus. Umat yang telah dibebaskan itu juga kiranya menyuarakan pembebasan dalam hidupnya, membebaskan anak-anak dari kekanan, sebab ini harmonis sama orang tua, membebaskan perempuan atau laki-laki yang ditawan oleh pasangannya, mengajarkan setiap orang untuk berpikir merdeka dan tidak berpikir hamba ataupun tidak. Pekerjaan hendaknya bekerja merdeka dan yang mempekerjakan juga membiasakan mereka untuk berpikir dan bekerja merdeka. Mengurangi kontrol yang berlebihan kepada siapapun dalam ruang lingkup kita menjadi kita kebebasan. Injil itu juga adalah Injil yang memberikan penglihatan. Injil bukan hanya membawa terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan dan kegelapan, tetapi juga untuk memberikan penglihatan bagi mereka yang digunakan oleh keadaan atau situasi hidup. Maka Injil bersuara, melihatlah, artinya celiklah, bukanlah mata, lihatlah kebenaran, dan bergeraklah menuju kebenaran. Injil itu adalah berita sukacita dalam rahmat Tuhan. Masa anugerah dan belas kasih disajikan oleh Injil. Kesempatan untuk menerima anugerah dan merasakan belas kasih ada pada Injil. Yesus datang ke dunia untuk memberitahukan dunia bahwa Allah yang telah mereka sakiti bersedia berdamai dengan mereka dan mau menerima mereka dengan persyaratan baru. Ia memberi keselamatan bagi orang yang berdosa. Lalu bagaimana kita sebagai gereja-gereja Kristus memberitakan rahmat Tuhan itu kepada segala makhluk, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan bersukacita bagi orang yang telah menyakiti kita, memberikan kesempatan kepada yang lain mendengarkan firman Tuhan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan kabar sukacita, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan harapan-harapan baik dalam hidupnya. Jangan berhenti pada titik ketika bisa memberikan sukacita bagi orang yang dekat, baik atau seluruh dengan kita, tetapi majulah melangkah juga memberikan sukacita kepada mereka yang tidak serupa dengan kita.
menyatakan penerimaan bagi mereka yang tertekan akan dosa mereka, menemukan mereka yang sedang patah hati dan hancur, menghidupkan yang menderita dan terluka, memberikan kelegaan bagi mereka yang merasa tercemar. Tuhan melalui Yesus Kristus mau berdamai dengan mereka yang tercemar dan berdosa, dan kita juga hendaknya mau berdamai dengan mereka, tidak menjauh dari mereka yang terpuruk, namun diajak untuk menjauhi perilaku diskriminatif dan rasis. Entah kenapa Yesus tidak pernah memuji atau mengambil hati para penguasa di zamannya, baik itu penguasa di sinagogi atau di masyarakat, walaupun sebenarnya jalannya mungkin akan lebih mulus ketika dia boleh selalu berteman dengan mereka. Namun Yesus mengambil jalan lain dengan selalu mengingatkan kegagalan mereka. Gereja tentu merasa pahitnya menghadapi para penguasa dalam politik dunia ini, karena selalu ada perbedaan prinsip dan agama. Namun gereja tetap terpanggil untuk memberikan kabar baik itu kepada siapapun juga, termasuk pemerintah. Jika kata Luther dengan dalilnya menentang penguasa gereja pada zamannya dan membebaskan para umat yang terbelenggu oleh praktik gereja yang salah pada zaman itu, gereja pada saat ini juga boleh menyatakannya untuk pembebasan umat yang terbelenggu. Jika ada praktik gereja yang salah, suarakanlah dan jangan diikuti. Tetapi tetaplah pada jalur yang benar, yaitu jalan kasih Tuhan yang diperuntukkan bagi semua orang. Jika oleh gereja perkabaran Injil dirasa sudah cukup bagi orang barat saja, berarti pemikiran telah semakin sempit dan lokal. Perutusan untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa janganlah kebukaan. Beritakanlah hati untuk panggilan itu dengan memberi dalam bentuk apapun. Sejak PMB didirikan, sebagian orang Batak memaknai panggilan itu dengan pergi mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus, dan sebagian juga terpanggil dengan memberikan persembahan atau sumbangan untuk perkabaran Injil dengan menopang dalam PMB. Artinya panggilan itu dapat terlaksana dalam bentuk apapun. Jemaatnya harusnya tidak bisa lupa dengan panggilan gereja ini. Jika ada waktu, rancanglah untuk mengunjungi daerah-daerah yang membutuhkan penguatan iman. Kunjungilah mereka untuk menceritakan betapa baik dan penuh belas kasihan Tuhan itu. Sudah saatnya gereja kembali ke awal dan bergerak menuju orang lain. Kunjungan rohani ke daerah-daerah kecil dan terpencil, menguatkan mereka yang menderita. Sudah cukuplah gereja yang hanya berwisata rohani ke lembaga kenikmatan dan liburan semata. Sekali-kali marilah bersekutu dengan mereka yang termarginal dan terpinggirkan, dan betapa bersukacitanya Tuhan memandang. Sekali-kali turunlah ke jalan dan lihatlah mereka yang tinggal di jalan, bau dan gelap, bawalah terang. Ajaklah mereka untuk bisa mencelitkan mata dan melihat bersama mereka yang tidak sama atau serupa dengan kita, tidak sama wangi dan jalannya. Itu misi Allah yang diembarkan kepada kita umat Tuhan, yaitu misi yang meluas keluar gereja bersama. Menjadi umat yang memiliki tanggung jawab sebagai pekabar Injil keluar diri kita tentunya tidak mudah. Terkadang perkataan dan tindakan kita akan disalahartikan orang lain. Namun kita harus percaya bahwa Roh yang menguasai Yesus Kristus ketika membaca naskah ini dan melakukan misinya dalam tindakan, Roh itu juga Roh yang memperlengkapi dan memampukan kita melaksanakan misi itu sekarang. Kita yang dibaptis dalam Roh, maka kita telah menerima Roh itu. Roh itu akan menyertai setiap perkataan dan tindakan yang kita lakukan untuk pekabaran Injil. Oleh karena itu bersukacitalah melakukan misi Allah yang diembarkan sebab Roh Kudus beserta kita. Ketika Yesus membaca kitab Yesaya 61 ini, Ia menggabungkan doa dari peristiwa keluaran dan tahun Yobel. Ia menggaungkan kembali peristiwa penyelamatan dan pemulihan umat dan menjadi gaung yang harus tetap diperdengarkan oleh gereja sampai saat ini. Ketika Bunda Teresa mengabdikan dirinya memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang terlantar, menderita dan miskin di Kalkuta, India, seorang bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa bertahan di tengah-tengah kemiskinan yang sangat pahit, dikelilingi kematian hampir setiap hari dan penderitaan yang mengerikan? Ia menjawab, kami melakukannya untuk Yesus, bersama Yesus dan kepada Yesus. Maka pekerjaan itu menjadi sederhana. Bunda Teresa salah satu tokoh gereja yang menggaungkan kembali peristiwa keselamatan dan pemulihan kepada orang-orang terlantar. Beragam kesulitan juga dihadapi para misionaris yang datang dari jauh ke tanah air. Mereka bertahan hidup di tengah-tengah kemiskinan Batak
anak-anak waktu itu. Jadi penyebaran Injil Kristus, misionaris mata asli ataupun pribumi juga melakukan hal yang sama dan bertahan memberitakan Injil di tengah-tengah kemelaratan orang Batak dan suku lain di daerah Senting lainnya pada masa lampau. Lalu mengapa pelayanan daerah Senting semakin merosot? Mungkinkah karena motivasi untuk mengerjakan tidak lagi demi Kristus, bersama Kristus dan kepada Kristus? Mungkinkah jemaat dan pelayan sudah mengerjakan segala sesuatu hanya demi diri dan keluarga sendiri? Pekabaran Injil sebagai tugas tidak tertinggal, seorang misionaris memberitakan kasih Kristus baik sebagai pendukung dan pelaksana hanya bisa dilakukan dengan sukacita. Jika itu dilakukan untuk Kristus, gereja setiap umat percaya diharapkan memiliki semangat misionaris dan ikut serta mengatakan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pekabaran Injil hanya untuk Kristus, bukan untuk kita berdua. Kiranya Tuhan memampukan kita melaksanakan panggilan sebagai gereja untuk terus-menerus memberitakan Injil. Amin. Bersama Syekh Muhammad Rawat kita secara berkota berkaryawan dan sembilan tahun itu kita malu kesehatan teknologi. Karena saya bergas dari yang di pasar bagi deklarasi motor atau berkabingan adalah menggunakan Radusco dan orang di bagas untuk pukul soal dan sangat menangkap itu sesuatu kasihnya atau langsung mana yang dibalas di mana di dalam hospital bisa ayat 2 NKB bahan pematista di bulan Minang Salu. Bro, tandai dalam bulan kamu untuk di Korbadia nasab untuk kamu dari basic dari rumah kamu di Yerusalem, Judea, Samaria, sama Rodi untuk di tanah orang. Jika orang berkaninya karena berkahwinan bahwa itu harus terus diberitakan. Dan masuk di kita berkaitan ini, jangan berhenti di kita. Tidak berpikir menjadi bulan sebagai seperti terbukol. Jalan tidak dan kalau selesai masalah di Yerusalem, bagian itu disuruh saya kasih pada berita itu Judea. Karena selesai berita di berita jalan sudah diri Kristus di Judea doang Yerusalem. Asal disuruh saya kasih memberitakan berita itu Samaria, orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap sebagai pengkhianat, namun pesisito mengalah Israel dan Sida. Tunggu itu saya ujung di Portibion, maka suatu banda, maka orang-orang yang belum mengenal Kristus bahkan yang belum tersentuh oleh Injil sedikit pun. Nah, jadi pikir ala di bulan-bulan Zinting Donoaimon, dalam rangka perayaan 125 tahun Zinting KKBP, jadi visi mata Oktober karena perkawinan berpukul. Asal bagas statusi berpukul, tadi kalau masuk di bagas apa mana yang sifat kasota di bagas berpukul. Aku kema soal nasional dulu sesi, dua sesi pada mana yang akan dilakukan Parlado. Tunggu sesi dulu orang saat mana penurunan kepada logik. Sesi dulu kami maju mulut Tuhan. Terima kasih memang berdua. Yang pertama kami ingin menanyakan masalah tradisi dalam tata ibadah. Kalau kita lihat dari ayat 17 dan ayat 20, pertama di ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis dan seterusnya. Setelah itu di ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan seterusnya. Yang kami tanyakan, kalau kita suka nonton siaran ibadah Katolik, hal ini persis dilakukan. Jadi ada, tidak tahu apa sebutan di mereka, apa itu sinduanya atau apanya gitu, memberikan kitab itu kepada pastornya, pastor imam kepalanya.
memberikan. Apalagi yang paling anu itu ibadah yang di di Roma itu, yang di lapangan luas itu kelihatan sekali. Setelah dibacakan oleh Paus itu dikembalikan lagi. Nah, di gereja kita tidak ada. Apakah tata ibadah seperti itu tidak mempengaruhi ibadah kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak mengikut apa yang dibuat oleh Tuhan? Yang ada juga di gereja-gereja GPIB juga saya lihat ada yang membuat seperti itu. Tapi yang paling ini sekali itu di Katolik, persis sekali dengan ayat 17 dan ayat 20. Yang kedua, kalau kita lihat di halaman 1, halaman 2 paling bawah, dikatakan di sana keberpihakan gereja, paling bawah sekali, keberpihakan gereja kepada orang miskin, hina dan tercemar menjadi panggilan, sebab Yesus telah menyatakan kepada publik untuk berpihak kepada orang yang rendah. Ini kalau hanya seperti ini kalimatnya bisa jadi tidak semua orang miskin hina itu orang yang harus dikasihani. Ada yang karena nakalnya, ada yang karena kelakuannya menjadi hina dan miskin. Jadi saya rasa tidak terpotong hanya kalimat di situ. Jadi saya mohon maaf, mungkin kalau kita anggap itu terendah, hina dan miskin, namang hidu-hidu dari pinggir jalan ini, itu ada yang karena kelakuannya begitu dia mengusapkan dengan kemoceng ke mobil kita itu, begitu kita tidak mau, ada yang menggoreng dengan paku. Jadi kelakuan juga belum tentu orang miskin dan rendah itu patut dikasihani. Justru mereka juga layak untuk dihakimi dengan kelakuannya. Jadi jangan terpaku oleh karena kalau sudah miskin dan hina wajib dikasihani. Jadi kalau orangnya mungkin dikasihani tapi kelakuannya tidak, itu menurut saya. Baru yang ketiga, Amang Inang, Pangulan Nagok-Tiki, nanti usul kami, hanya usul saja, saya bukan menggurui. Karena ini yang ditulis oleh Inang Pendeta Marudur Burusyahan ini sampai 5 halaman. Kalau boleh Amang Inang Pangulan Nagok-Tiki disarikan saja dulu sebelum pertanyaan. Saya khawatir kalau Amang Inang membacakan ini, apalagi di jemaat kami di WEK 2, 80% opung-opung lah orang teman umur duluan yang berbagi memenjahat si 5 halaman. Itu usul kami memang mending disarikan saja, cukup 2 halaman kalau berkenan. Kalau tidak bersedia mensarikan memang harus dibaca jadi 5 halaman. Jadi biarawan non saya aminin nahmu baru terbangun mereka. Boleh ada. Jadi pertama mungkin saya setuju dengan Abang Yuri terkait dengan ini pelahan korban kita di harus melakukan rambu. Kalau kita lihat di belajar kita itu tulisan kecil-kecil sekali yang tidak akan terbaca oleh orang. Saya juga membaca sudah. Jadi betul disiasati bagaimana nanti untuk menyampaikan korban itu secara ringkas tapi memang menyangkut seluruh. Tapi itu pertama. Yang kedua, saya tertarik di halaman 4 ini di alinea 3 sudah sampai gereja kembali tahu dan bergerak mencapai dan seterusnya. Di sini memang di sini telah dipaparkan bagaimana gereja itu menjadi keluar walaupun proses internalnya kadang belum selesai, tapi keluar menjadi ini proses eksternalnya. Memang ini kita bagus ya untuk bagaimana orang yang belum mengenal Yesus mengenal Yesus. Seperti kita katakanlah, kita jauh-jauh kali ke Afrika, Indonesia ini 270 juta, Kristen itu hanya 20%, nggak sampai 20%, 80% juga mengenal Tuhan Yesus. Ini bagaimana program gereja untuk menjadi orang-orang yang 80% ini? Nah ini kan menjadi permasalahan kita, ya kita mendorongkan jadi supaya orang mengenal Yesus, kabar-kabar Injil, tetapi Indonesia sendiri 270 juta itu paling 50 juta itu orang Kristen di Indonesia. Nah, bagaimana ini merupakan ekonomi bangsa pasar yang katanya, dan itu merupakan bahan kita dan kita untuk menyampaikan Injil. Yang berikutnya yang kedua,
Dan kita juga terkait, saya pernah ingat waktu saya masih di Jemaat AKBP Bengkulu tahun 2006, kita pernah tahun Marturia. Ada istilah pada saat itu yang begitu melekat, begitu digaungkan, tapi sekarang kita dengar lagi, Buon Sadanari katanya. Mungkin kalau teman-teman masih ingat pada saat itu ada tema kita, Buon Sadanari katanya. Yang tidak pernah ke gereja, yang diajak ke gereja. Yang tidak pernah pertanyaan, diajak pertanyaan. Tapi sampai sekarang dalam kegiatan itu bukan jadi ke dalam, bukan dalam kita. Tapi sampai sekarang kita lihat itu seperti tidak lagi, seperti hilang. Kita lihat habis tahun Marturia, habis masuk lagi tahun diakonia, masuk lagi tahun komunia, masuk lagi tahun penata layanan. Nah, begitulah tradisi AKBP, habis berganti, lupa semua apa yang sudah diprogramkan. Dan ini sebenarnya untuk menyangkut bagaimana supaya gereja kita ini banyak orang, banyak jemaat yang hadir. Itu tentu jadi internal itu juga perlu dipahami atau perlu juga mungkin dihidupkan kembali. Buon Sadanari mungkin satu prinsip yang bagus dalam kegiatan Marturia untuk bagaimana orang lebih dekat kepada Tuhan dan mengaktifkan mungkin kita sentua atau juga mungkin ya kita pengelola itu untuk bagaimana mengunjungi jemaat kita supaya mereka dan terutama para generasi muda. Generasi muda ini saya katakanlah yang kita lihat aja gambaran pertanian kita itu orang-orang lansia semua. Padahal kita lihat ada di celah itu ada umur 30 sampai 45 tahun masih banyak, tapi enggan datang ke pertanian. Itu jadi tantangan kita, jadi internal kita sebenarnya yang harus kita utamakan. Nah kemudian lagi yang penelitian semua terkait dengan ini, bagaimana kita untuk orang-orang termarginalkan ini. Nah, mungkin kalau di Palembang ini kita katakan orang termarginalkan orang Kristen di luar, tapi di suatu provinsi katakanlah saya di provinsi daerah pantai itu biasanya itu nelayan itu orang Batak semua. Kita yakin orang Kristen, tapi mereka itu pernah juga upaya pada saat itu untuk menjadi mereka gereja di lokal, tapi tidak jalan karena mereka lebih cenderung kehidupannya pantai itu kita katakanlah kehidupan malamnya luar biasa. Mereka menjadi penghuni paling banyak untuk di rumah-rumah biliar. Nah, padahal uangnya habis itu, tapi mereka nggak pernah ke pertanian, nggak pernah ke gereja. Bahkan juga ada rencana kalau itu mau dibentuk satu di satu sektor, tapi saya lihat seperti tidak jadi. Dan ini artinya kita tidak terlalu serius untuk bagaimana melakukan change ke dalam ini dulu. Nah, seperti saya katakan tadi sebelum kita keluar lebih luar biasa lagi. Indonesia saya katakan 80% adalah non-Kristen, orang belum mengenal Kristus. Terima kasih, Om. Ya, mulai zaman setelah saudara nabi tangga kita dapat suku-sukunya memang kalau baca memang itu kalau merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus atau tradisi yang berlaku bagi hal Yahudi molo yang memulai suatu ibadah di sinagoge itu mereka harus membaca kami sudah ditentukan itu dari kitab Yesaya dan selalu membaca dari kitab 6 ayat 4. Jadi kami sebagai pengguna maka pendahuluan baru mau disuruh kami ditonton di jahiban atau pergi di patok Tuhan Yesus pada waktu nasional baru itu sebabnya kalau kita baca di ayat berikutnya lombo Tuhan nalopi mendidik ima pengajaran panoramium dari Tuhan Yesus atau jadi mau kata pada saat yang itu upaya mau dijunuk Yesus di kota di Nazaretnya dulu orang nasida baru di kota nasida orang Tuhan Yesus sehingga dia menaiki rasa ada suku mengohi anak si Yosef anak tukang kayu ini sudah menjadi anak pendengar Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya memang menurut saya mulai saya satu sampai dulu memang ketika Yesus itu membaca ada rasa kagum yang akan memiliki panorama yang Tuhan Yesus. Iya, dulu musim puasa apa yang dihadapi? Kira-kira mau di tradisi ini kalau tadi ya harus dibaca dulu, harus
sebijaksanaan nakaralun imali tapi dibuka malah bisa jahat ini mama kita kehidupan ini baru lagi masalah. Jadi dapat memberi atau mengatakan kita mungkin ya itulah tradisi kita liturgi hari ini. Orang kami mendapatkan banyak orang ya satu kita mengakui liturgi itu sebagai perantara antara jemaat kepada Tuhan dan juga perantara antara Tuhan kepada jemaat. Artinya liturgi itu cukup sebagai dua sisi mata uang, hanya perantara menyampaikan permohonan jemaat kepada Tuhan dan juga menyampaikan apa pesan Tuhan kepada jemaat melalui liturgi. Jadi kan pola apa yang kepada seorang ini gereja Katolik Roma di katedral ada spesial kemampuan, tetapi itulah liturgi kita yang mungkin sudah dirancang oleh bapak-bapak gereja yang sudah menyusun liturgi hari ini. Ya, berikutnya memang mau kalian berikutkan seolah-olah mau pengertian menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Heran dari itu kita berani itu masalah kemiskinan karena kan punya uang atau bisa kita terjemahkan secara harafiah seolah-olah akan semua happy menurut kami. Jadi mungkin guru dari kita mengatakan orang lain seolah-olah mereka juga tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi jangan di ketafsiran. Jadi memang orang miskin bukan orang yang tidak memiliki harta atau kekayaan atau materi, tapi mereka yang selalu merasa kekurangan dalam hidupnya. Sekalipun hidup dalam kelimpahan, atau orang yang selalu merasa kurang atas kehidupannya. Selalu kalau soal sejak Yesus, mau orang diberikan harta, alih dia merasakan nasib terhadap sosial. Artinya kita dituntut ataupun kita disuruh bersedih, tuh akan kasih soal. Dan atau karena putus, dan atau karena soal hebat. Alih itu juga kepada orang yang haus ibadah atau sosial masuk dapat ibadah dari teman-teman yang salah. Di mana mereka memang dari itu suku-suku nyaman mau dapat mungkin memasukkan diri supaya diringkas supaya nanti juga para pelaku timer kalau kecil kekon udah perubahan lagi udah mati lagi kesempatan udah mati lagi sudah gawe personal atau sedang di dua satu mati lagi masuk di rumah di orang baru pun aku ini sangat juga dan itu juga bisa menjadi diringkas asal kali patutan imam diskusi. Iya, diskusi-diskusinya masih tunggal. Bagaimana supaya gereja juga ikut terjun sebagai yang berseni praktis tadi. Memang satu aman, mengulang pengajian ini dalam hal seni ke dalam juga. Ya, nasolidar dari hal rupa Tuhan Yesus, kita pun hapusi. Nasolidar dari hal enggano, kita pun hapusi. Ya, bahkan sebuah agama yang ada di Jambi juga gereja hari ini sudah melakukan janji ke sana. Bahkan banyak mungkin daerah-daerah seni juga yang sudah peran serta gereja hari ini juga ikut masuk di rumah. Jadi ada yang nggak atau orang yang kembali ke utang, itu biar persoalan walaupun memang gereja hari ini juga memang belum bisa mengcover semua tentang firman Tuhan itu, tetapi gereja juga harus bisa berangkat keluar untuk bisa menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di luar sana. Artinya sending keluar itu juga perlu kita lakukan oleh gereja tadi di konteks Songa ini. Songa ini ima pucuk pimpinan kegiatan di tahun sending Songa kan memutus 10 hari mungkin tanggal 30 Juni nanti akan diberangkatkan 12 orang menjadi misionaris to daerah Arung di sini Onopan amat daerah Tanzania, 2 hari amat Botswana, baru 4 hari amat daerah Rwanda. Dalam memang di sini ada sisi paling kali ya supaya ada juga pengalaman bersedih keluar, mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kehidupan dan bagaimana penerimaan orang Afrika itu menerima Kristus. Walaupun kita dengan berbagai karakter, berbagai denominasi, suku, bangsa dan juga bahasa, tetapi mereka diperkenalkan juga untuk memperkenalkan Yesus itu
dengan yang sudah diperlihatkan mereka di selama 4 bulan di daerah di daerah Zidong. Dulu musim mengenal memang pokok pemain sending tutongan pasukan tadi. Guna memang akar pasukan nasional hotel kapal mingguan akar partainya bahkan terkadang ini tuh halak nama hotel kapal partainya. Jadi Muhammad itu hitam masih itu akar pasukan. Jadi pengalaman apa yang harus dimelayani hanya satu dia. Anu riwayat program di gereja ima masjid ini majupai akar pasukan nasional minggu. Jadi dinaikkan orang di Jatuh masjid hari Senin. Alai bicara pada masjid situ akai sifat was amal otina nasional minggu. Dok nasional dok katanya. Jadi situasi sektor nama dohoti dibagi mati usupani siru dan matusan siru dan matusan. Memang dalam buat telah kesatuan bahwa gereja akan datang untuk masjid ini. Alai ditikiro panisian kuliah ini tasong do nasional minggu jalan dan nasinya. Alai itu pani di Ilokma Kataniba merupakan alam kuliah lahoma pertama siwal rohani kuliah asarat kita bersama di teman-teman di Parminggu dan di teman-teman pertanyaan. Bahwa itu merupakan maripor atau hal yang terjadi walaupun hanya beberapa saat. Jadi memang titik di roh siap kuliah minggu karena minggu dong. Hal itu biar merupakan dengan nama Malaysia ini juga soal nama minggu untuk mau pada begini mau dilakukan. Kamu tuh nama Malaysia itu kan. Hal itu nomor merupakan dihargai pakai hal yang terjadi orang roh menuju ruas kuliah naso aktif dia kepada minggu. Jadi minggu itu kamera jaga kuliah tom dengan gereja dari Palembang yang 1000 kakak dengan pelayan yang 8 orang ini bisa kita kerjasama dengan fokus sunai ini. Kita juga bisa menjumpai jemaat kita yang tidak aktif mengikuti pertanian, permingguan, asal tidak lagi masjid di menjumpai tidak aktif pihak bui pada kuat hanawata di doa yang Allah kita menjumpai akal wasni kita. Bagi musim mereka memang di tahun 2000 tahun Markulia lalu memberikan slogan tabuan sederhana. Ada dikatakan bahwa tabir aman dihadiri video salpu tahunnya salpu suci. Kata sifatnya rupanya memeati Allah berhukum rupanya sangat apresiasi do nadi ini pimpinan HKBP dengan melaksanakan buah dari sending ini tahap ekonomi inklusif. Ada perbedaan bagi kita memutus satu hal itu daerah Afrika. Biasanya kalau dari Eropa dia tahun-tahun sebelumnya tahun pendidikan dibahas ke ujung-ujungnya memang pesta. Kalau siru pesta siru masuk di tahun ini Eropa pengalaman di al-aldo gereja hari pihak ada pas sekolahan tahun pendidikan. Ya, jadi di tahun pendidikan ini melupakan gagal tahun pendidikan di daerah di ala-ala pas sekolahnya tidak boleh dibangun. Justru orang pesta berubah. Siung pesta dapat hasil pesta, udah jangan nama juga, jangan pergi pesta ini, jangan mabui di imam di tahun pendidikan, di tahun kesehatan, di tahun-tahun akan mas. Melupakan di tahun di masa di okui urus pendeta Dr. Robinson banyak apresiasi yang bisa kita lihat, bahkan dengan peningkatan juga mutu kualitas ini pendidikan di HKBP ke akar sekolah yang sudah ada peningkatan. Naujui sudah diamankan kemerosotan. Ya, dan merupakan bila juga bisa terjadi ada beberapa gereja-gereja, ada beberapa sekolah-sekolah yang didirikan gereja HKBP rupanya berdiambang kemerosotan, diambang keampuhan. Ada semari rupanya nungadong bila jualna, ya. Salah satunya rupanya nungadong SMA kampus di daerah Momensen di mana siatar. Sonari sudah kita jual do SMK nungadong di jalan gereja. Sonari punya narong pun yang sudah punya dijual, bahkan sudah mengikuti ajang 5 bulan namun rupanya tuan universitas. Jadi artinya mungkin pemikiran Yopi belajar setahun-tahun sebelumnya dan berlapis itu saja. Tetapi ada dua yang harus dicapai
dengan tahun yang sudah ditentukan oleh HLB. Ini adalah bagi pasal terakhir. Menarik mungkin ini kita membicarakan masalah sending ya, pekabaran Injil. Kalau misalnya kita mungkin mundur kita Yahudi pada saat misionaris datang ke tanah barat, sehingga terpatri di otak kita bahwasanya yang namanya sending itu adalah yang seperti itu, yaitu berkunjung atau mengunjungi. Sementara di dalam perikop ini tadi sudah sangat jelas disebut bahwasanya pekabaran Injil itu ya mungkin bisa juga di lingkungan kita yang paling kecil, ya mungkin di diri kita sendiri, kemudian mungkin di keluarga kita, atau mungkin bahkan sampai go public ya. Yang ditakutkan Abang, pada saat kita tahun ini adalah tahun sending, membahas sending itu, pikiran jemaat kita itu bukan tugas saya, karena saya setiap hari adalah kerja, tugas saya setiap hari mengajar, tugas saya setiap hari di sana gitu, karyawan di sana atau mungkin jualan. Sehingga itu adalah sending itu adalah tugas orang-orang yang punya kesempatan untuk berkunjung ke Afrika atau mungkin ke Papua sana atau ke tempat-tempat yang ada seperti di halaman 4 alinea ketiga tadi. Namun di sini sangat jelas disebutkan bahwasanya sending itu juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari banyak. Itu mungkin perlu kita dengungkan di jemaat kita sehingga pikiran mereka sending itu bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, pergi ke Afrika atau pergi ke daerah-daerah yang mungkin masih sipil beru atau mungkin yang belum Kristen ya. Jadi di sini di halaman 3 alinea ketiga ya, ada yang ketiga dari halaman 2 itu, pas ini di bagian tengah, memberikan kesempatan untuk berbaikan dan bersukacita bagi orang yang telah menyakiti kita. Itu juga sending. Ada di sini saya tandai ada 5 sebenarnya, sampai tidak menjauh dari mereka yang terpuruk, namun diajak untuk menjauhi perilaku diskriminatif dan rasis. Itu ada. Jadi ini mungkin sangat penting kita dengungkan di jemaat sehingga pikiran mereka jangan sampai terpatri di otak mereka, di pikiran jemaat itu bahwasanya sending itu seperti yang saya katakan tadi, atau mungkin hanya tugas pendeta yang mau berangkat ke Afrika. Kita kan ini akan sampai ke jemaat ini, AKP akan memberangkatkan 12 orang ke Afrika. Itu mungkin Abang usulkan sehingga jemaat kita atau mungkin kami peradil ini itu diperjelas dalam hal-hal yang sederhana apa itu kegiatan-kegiatan sending atau pekabaran Injil itu. Itu mungkin Abang dari Kamerate. Apakah sending itu sama dengan evangelisasi? Bukan lebih garis ya. Bukan itu no. Tema. Jadi kalau sudah di halaman 4 alinea ketiga itu adalah suatu kritik pada kita, pada gereja kita, kritik itu. Dan kalau kita lihat di halaman 5 1 Korintus 9 ayat 16 itu juga merupakan kritik pada diri kita sebagai orang yang melayani di gereja. Jadi mudah-mudahan lah ya kita menyadari untuk yang kedua ini. Mula dalam nahusuku dito naman molo vida nas saderion imasya Luka sopa ayat 10 1:25 nas molo hukum do topiknya kirana ulang nyambung sama vida kalana molo baca di son judul di nas na mulai Luka sopaton Yesus ditolak di Nazaret. Itu judulnya mulai tabaca son bagaimana Yesus
masuk datang ke Nazaret, masuk ke rumah ibadah, kemudian dikasihkan ke dia kitab Yesaya ya, dibacakan, kemudian sampai 20 hilang sunyam tidak mau. Tidak mau tidak dison. Apa topik tadi son? Let's the gospel go public. Mana sebarkanlah Injil ke publik. Hubungannya nak utusan dingin dua mang kurang ahu dan nadong do konteks nanasing di bahasa sehingga mulung kaito sautik ya. Nah tahun do na dibahas dia kirana ulang nyambung tidak mang. Dia do hubungannya mulai. Bisa sih kalau hubungan awam ke satu museo berhubungan di rodolan ya sahabat awam dari Jawa dulu. Ya, melihat memang dari zaman ini artinya orang itu perlu hal aseti hati kita dalam sifatnya kami seperti dulu dari waktu Tuhan antara terjadi dan malu kata kami waktu mengenai di tempat kami awal pribadi itu dari waktu Tuhan baik kita dia jadi kami kita berdua kita tapi ini nama jadi titik partainya kami ala rata-rata mayoritas polisi dari kita untuk kami bagaimana bisa kita bersetting lima setting parangnya. Artinya diri kita juga menjadi contoh kepada orang lain supaya hidup kita juga menjadi contoh yang tanpa kita harus minta, tanpa kita harus korbankan, tetapi kita bisa menjadi hidup berkah. Pasal itu tadi titik pasal mengambil titik orang dari personal boy yang itu sebenarnya ada parlemen. Ada mudah berbanyak nama sebenarnya belum nama parlemen masih sautan, masih alana, masih muda. Kami dari parlemen ada muda sebenarnya. Kami dari parlemen yang ada mungkin juga karena ada beberapa faktor. Mungkin karena keduanya juga mungkin tidak ada parlemen atau parlemen juga kecewa dengan jadi asal dulu kami dari sinapa dari jadi dalam umum ya memang ya kita harus menunjukkan siapa kita itu kepada orang banyak. Alam memang sekarang kan orang-orang yang oleh topik cuma apalagi yang mau aktif rupanya kita yang perempuan sifatnya itu dari orang yang berbeda. Jadi itu makanan memang bahasa anak lagi dan kita juga harus sebagai contoh dari orangnya tanpa harus kita membicarakan itu atau tanpa harus kita kepada orang lain. Gimana teman-teman? Baru saya mengenal mungkin masuk pada tema ya karya suku-suku yang segitu menarik. Apakah sending itu juga adalah proses kristenisasi? Jadi memang dipikir harmoni mindset dari barat Indonesia dari barat Jerman. Memang dipilih juga dan kita ada Tuhan orang mau lima Tuhan sekarang Tuhan memang kalau kita dalam beberapa dalam kita memang dari kami juga termasuk dalam proses kristenisasi atau penyebaran firman Tuhan mengabarkan kabar baik itu atau mengkristenkan atau juga supaya orang banyak menjadi pengikut Yesus Kristus. Gimana kemudian? Jadi mungkin juga dan juga naik di pucuk pimpinan yang mengutus 12 orang ke daerah Afrika. Memang mau YouTube pada podcast ini aku sih yang memang di sana ada beberapa daerah di mana naso tersentuh tadi waktu bertemu aroma di daerah Tanzania, di daerah Botswana, di daerah Rwanda. Jadi di sini merupakan yang harus dipikirkan walau makin hari ini bisa memasuki daerah ini. Di mana rasa kedua lagi atau rasa kedua ini ada diputus. Melalui yang selama ngomong berhasil, bahkan akan ada lagi nanti insentif atau pegawai itu yang itu sudah lebih bahkan berumur yang berbulan lima kita lakukan sudah era sendiri berubah. Gimana bang? Lalu rasakan. Yang mengatur menurut molo kuberek kami siang turun lima kali waktu Rampulau di Tuhan Yesus Kristus nama ngebati
utaha gudanganna, utaha tujuanna. Dina tomon tutu di hari Sabat diibati ibana mah lima ibadah manang sinaguge itu majolo manang beribadahan naruhi buati itu di sini jahat ibadah selama 2 tahun na ditutup tahun di mana di buku saya patutuhon taringo tu hadirion na tutu situtu de ibana na tinomos ni debata anak ni debata sileo kaluaon tu portibion ido ubahen karoron itu Yesus tu portibion paluahon akan nakilosagosa jala uwi marlida akan nama pitung paluahon akahalak natakurung baik natakurung siya dosa baik natakurung sinakanak kinosagosa na di portibion. Jadi makite haroron Tuhan Yesus dapat tuon hadirion na nagabe Mesias ibana alai hinorhon ni adong masada asumsi di akan tumangihon pangajaran na pinasahat ni ibana da anak ni si Joseph doon artinya adong disi ketidak terimaan ala basin napurus do keluarga persebatu bapa napurus doon pasti boleh mengklaim diri sampai kita di ayat 10 siai ala memang pemikiran nasida sian sudut hadagingon taringot tu hadirio ni Tuhan Yesus Kristus jadi semua sinatana di doktrin itu ngadong manahuli naros yang tutan Nasaret nina dan bertudu-tudu taringot tu hadirio ni Tuhan Yesus di imas ada ungkapan bahwa memang kemesiasan di Tuhan Yesus Kristus masih diragukan alainang pesomoni penolakan di angka na ni ajaran na hati-hati dan nagabe putus misi pekabaran keselamatan Nabi Nuh di Tuhan Yesus Kristus jala makite tutukon molo tapayuti hudak katorangan na pinaradeni siap pusat nang pedake di dopon amang tabang sahira naso adok kadumuan na mulu ama mereng barbueng ni pakobasyon ni akala postea na memberitakan Injil do mulu katorangan na binahin ni siap kantor pusat na di Itajaha di bagasan sinakingani bahwa memang buah dari misi pelayanan Tuhan Yesus sahat usadarion marparbuing talumo bimai di HKBP jala tarajumido bahwa buah pelayanan ni akan narono uji mersending tu HKBP lam maju majalan torok ma kursea halak batak di hati hai jala sahat tu tikion jadi nuaeng molo sunedokon di amang silito ngadakingan apakah sending ini sama halnya dengan mengkristenisasikan di amang dakingan sanggau madokon sama amang cuman caranya berbeda tidak dari yang dipaksakan alai dari kesadaran setelah mendengarkan berita firman yang telah didengarkan itu dapat diimani dan dapat dipercayai gabe diutonasi dama Tuhan Yesus. Jadi alani anggau memberi tanggapan bahwa sending itu sama dengan kristenisasi namun caranya yang berbeda. Nah, alani nuaing buhadu kita mengaplikasikan di bagasan woluta tapi di depan amang si RMCH-an ada sending ke dalam ada sending keluar ya itu benar
Jala memang taulah dosa ketikione tanpa tidak kita sadari sudah kita lakukan. Nah tapi memang tak maksimal do pena taulah honi. Parangit taon nga mersendik kita disi. Molo marsileleo pe nga mersendik kita disi. Molo tatugar-tugar ya karwana mago nga mersendik kita disi. Molo tabalua halak atas sosak nga mersendik kita disi. Artinya ada sana pembebasan. Jadi alani ido nuai misi pelayanan atau misi kerajaan Allah itu harus kita membuat terus sampai tu generasi tahaduan. Tu ikon do tatanopon tu akan generasi ikon do totong ajar ponota bahwa memang kulawat tado marsendi kulawat tado dinalahu mabarita polunauli asa torok akahalak macalo haluau isongon nang tajalo haluau nang tajalo ikut bagi ikut pabotohoni asa sude dapotan haluau manada Yesus Kristus imana we beret kami siatul pukon mau liate Penerima dan Dr. Tema di Amanguna Paradi Sermon moderator beret kami pukon memang medes-desi tado robot asalam menyadari bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menyampaikan pemberitaan Injil kepada semua orang. Maju na perjulu, na padua kon diturbukon molo tajahai mulai sian ayat 10 sia tugas untuk pemberitaan Injil di dalam halon dak cukup holan hata ya dak cukup holan kata ikon ada untuk aksi di dalam nats ayat 10 na parjulu Uberek kami ditujukan menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Nah, kaninga di patorang amang dari sermon nakaning isi do halak na miskinon. Jadi uberek kami di bagai satu kupon orang-orang yang menderita justru kita disuruh untuk bersending. Tadi kepada orang-orang miskin, kemudian memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya. Kemudian yang berikut membuka mata orang-orang buta, bukan berarti membuka secara jasmani, daun, alai bohado, asa tersentuh tong orang-orang buta itu dengan pemberitaan Injil. Songonah udoko kami na di hari Jumati, salah satunya sending yang paling efektif untuk orang-orang buta, orang-orang yang tertawan adalah berdiakonia. Berdiakonia adalah khotbah yang dapat didengarkan oleh orang tuli dan khotbah yang dapat dilihat oleh orang yang buta. Itu adalah pemberitaan Injil yang paling efektif untuk mereka-mereka ini yang tertindas di dalam Turpukon. Di mana mereka kami akan menginam. Jadi berdiakonia ini menyampaikan kabar baiki, manang mengincili, bahwa memang dang sempurna molongkolan hata tu hata do. Alai memang ikon adong dotong merpabainan. Ima benarong tolu tugas panggilan di teman-teman yang kuliah Bamartulia memberitakan Injil, kemudian berkoinonia, kemudian berdiakonia. Jadi itu salah satu tugas yang nyata untuk mereka-mereka yang perlu diinjili, manang disedingi. Ay akan adi rupa tape sebenarnya ayang menolak kata dohita marjamita di si mereka tidak
begitu antusias untuk menerima itu. Tapi kalau kita bertindak ada nyata, juga kita menggerupi nasida, ya, berdiakonia, nah justru di situ pemberitaan Injil yang sangat dapat terlihat dan cepat dapat dirasakan oleh mereka itu. Jadi amanginam, mereka kami Babasa Tupukon berdiakonia juga adalah buah daripada sending yang dapat cepat dirasakan oleh bagi jemaat atau orang-orang seperti yang sudah dikatakan di dalam nats ini, seperti orang miskin, pembebasan pada orang-orang tawanan, dan juga pada orang-orang buta. Jadi masih kami menginang melihat teman tak foto alana diakonesia orang agak betusi buat ya. Oke, karena perjulu alai benar dia mempatita sopan non, apalagi macam studio sopan tu ni nama dia diraki dapat dia harus di kalau kerja foto jadi kas marah ya deh, karena perjulu. Kita juga pada waktu setting dok kristenisasi ibadah. Dia adalah saya alai kalangan sendiri dok. Kita menatoras kita manusia berwaria. Sejarah penginjilan di Kalapar di surat Nasiya di tahun nomor 75 di masa Setting Nasiya di Tanah di Tanah Papa, hidup Nasiya sama di masa gerakan nagulan at kanikakut pagkawang kaki. Ini magkabita na netwito makikti. Amunag kapan ni siniguado asal baru margite gerakan oleh dua negara diakui di Indonesia. Saya nama minyak, saya nasabah minyak. Agama dia maju di tamu. Kemudian bahagia, memilih agama mengalah nama minyak. Dia Kristen di Tanah Nanti. Nanti saya menolasi dari tajam sendiri menjadi kan. Ada nama yang mau kebir. Jadi nasi dan Kristen ini baru kami sejarah penginjilannya. Selain pasti, mungkin dikatakan kamu dari sini. Jadi kemudian harap Kristen termasuk di dalam fakta dari harap Kristen juga. Dalam setoroknya harap apa yang dari harap Kristen. Dimajukan diskusi. Jadi kerjasama kita sendiri. Dan juga kita memerintah pemerintah ini menjadi dalam dan kedua akhir semua kita bekerja sama saling melengkapi lalu memerintah pemerintah ini karena boleh pasar menjadi mak boleh dimana jadi kalau dari pagi atau realita ini fakta di setting ini betul dalam hidup sehari-hari. Jika wilayah ini soal di obat tunai jalan Tuhan Yesus. Dulu bagaimana Tuhan Yesus menceritakan mata mereka, membuka mata nasidah. Kohano Yesus memerdekakan nasidah. Kohano Yesus mengubah doktrin dasar lingon, pemahaman dasar lingon dan jinaro nasidah. Dung di jalan Tuhan Yesus sih, di jalan Yesus. Baru Kohano memerdekakan, membebaskan nasidah, walaupun secara jasmani mereka memang merdeka. Tetapi bisa juga hati mereka juga terjajah.
mana bidaan nuai kehadiran kita di nomor setting waktu pertanyaan kehadiran gereja secara dan secara umum sebagaimana kehadiran orang-orang Kristen membebaskan, menyembuhkan dan mampu mengubah karakter yang buruk dari jumpa karakter yang baru. Ibarat pada Abu Bidahani, Bolo Bidahani, bagaimana kita membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan dan pembebasan. Boleh teman-teman. Ya, terima kasih. Mula memang awak pribadi sangat apresiasi untuk kami Nadina Hepni Marturia melalui Biro Sending. Jadi nak bangun 5 buku Marturia buku sejarah sama sekian. Memang menyambut tahun Sending 125 tahun ini. Dan memang asal kami di baik rumah akar wasibia ala ulah bisa ini dan behoda di pasar pelayanan botiki tidak diberi kemudian yang menemukan bahan lalu mulai nunggu di pasar HP pusat guna maka jombang musik dia tidak asal bunyi para musik kalau sedia harus sekitar tahun ternyata AUP nunggu juga di saat musik mungkin di teman-teman kita tadi aku tadi mari penggerakan di sendiri kegiatan namun nama berbicara mana orang tani berdua ruas dunia mengangkat apa bicara anak itu saja petani insentif atau produksi kesaksian di bicara itu bagaimana tema naruh sepuluh di sana masih awal ini udah ini ada kesaksian yang bisa dinyatakan dengan kehadiran gereja juga bisa dinyatakan bahwa dia akan berubah di berdoa mari dia akan pertanyaan setinggai atau pani atau bisa semakin mengingatkan jemaat juga supaya mereka juga ambil bagian dalam tugas kepada Injil teman-teman. Soalnya pasangan saya. Ya, mulai tema di Madibangan dulu mau pacaran bahan saya mota soalnya pada kita pengen moderasi nanti disediakan pada kota Jerman dalam pengolahan pakat keserta di Turku jaminan pertanyaan membantu bulan-bulan semi dari bulan Budianta ada berjudul ikon Kumara Hari manusia makan alam istimewa dulu kesol jalan dulu tuh dari tadi sibukkan salah siang latar belakang berpendidikan kewibawanan jalan dokter kewibawanan alam ini bagat tuh di mana urutan dari Nauri mulai siap saja sangat tinggi pengunjung jalan mulai yang rokok kami turut tahu bagian siang harajawan di Dewatamo Allah dan berkumpul di sosialis alam kita buat Dewatamo simbolis iman dibincang itu buktaw disuruh itu buktaw di obat ayat 1 turi jadi di bawah simbolis sudah bangun junani dari kota ibana paimaro ikina muse jadi paimaro ikina muse sanihari maroi di Matius 22 ayat 7 bunyi di bawah simbolis iman secara sia-sia iman si Judas Iskariot jadi periode Pintu 4 ayat 14 1 itu 22 ayat 2 di mana nih warna periode kerajaan Allah di mana kuasa iblis tidak lagi memiliki kekuatan Allah ini jadi kita orang mengutusi hatan dewata termasuk mah di Turkukta di bagasan Natabahas di bagasan Botarinyario dapat judul tentu ikon motor doang dan tanda kutip na terlalu berpihak Yesus itu nabuku seolah-olah menyingkirkan namora justru namora pe budak itu dipakai Yesus bangun rugi
pajong-jong harajau di bata bakasi siat dasar diri basi Matius ya latar belakang orang kaya dia ala pemungut cukai di mana si Galileo di mana kerja dibajak di mana jadi udah buatan si Zakheus sendiri be bawa do Yesus jemuna nah orang di mana doh akan orang asing nabi nak kini di bata dari haba orang ni pasu-pasu na tunang balia jalur lupa hitam na pupus pe ada pun ada kecami di bata bagi diri Yesus Kristus nah alani itu waktu kota Kastoli kita apa definisi kemiskinan di dalam Alkitab ada lapatan ni na pupus di bagasan di Bintang asa orang merah dan berpihak Yesus itu akan ada pupus di pemahaman secara umum boleh di pemahaman di Bintang Takasto orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki akses ekonomi karena fisik karena itu cacat dan segala macamnya demi nebadua karena ketidakadilan Buita cahaya di Buddha Sabtu dulu Buddha Sabtu ono hidup mereka ada di badan Nairobi tahun coba khusus tuh karena fokus nasional akses ekonomi alami ketidakadilan alami cacat tubuh dokter alami bencana alam dan tubuh itu kriteria tidak fokus di badan Nairobi alami itu dikecam Salomo di Buddha Raja Salomo ini dan sudah bulan-bulan lembangan jangan mengatasnamakan kemiskinan tapi tidak mau kerja orang seperti dia jangan makan mulai makan tidak ada sia-sia si ini kan di bawah kan demi di badannya baru dia dikecam Yesus tuh akan ada fokus na sebelum dulu nengok di Yesus namun dohor demi terpuruk nengok kan di Yohanes nah dikecam Yesus tuh nah ini arti di na fokus di Bintang nah demi nama itu tentu sehari akan simbol-simbol yang dipakai ni Yesus di bagasan cukup tahun ada pun nama itu nadi nosa-gosa tentu dakwalan tapahami secara harafiah dakwalan tapahami secara harafiah alai tapahami di bagas secara menyeluruh siat isi do negara guru isi do nadi nosa-gosa isi do nama bituan nah mulai menghina Mose itu suku-suku tanah kaningan ya memang dan ada dope liturgi di masa ni Yesus nah soal liturgi tenuain alani itu kan mau di badan Nairobi kan soal itu liturgi kan aktif memang kata kerja aktif memang sobat tu di badan itu lapatan ni liturgi bahasa Hebrew Aboda bahasa Yunanina liturgos jadi itu kata liturgis kan itu kan parsopao itu di bata boleh di badan Nairobi kan sederhana liturgi mereka edene setia ede pesalme dumimba semama ado sema Israeli sema Israel itu di Jahamon ganuk minggu ganuk di bagasan ibadah itu saya di Jahamon sema Israel dengarlah Israel 5 Musa ya ayo nah itu jadi ulangan 5 Musa ono ayat 4 1 ayat 10 saja itu di pacocor mulai siang awal. Nah, ini pada minggu berkat nama. Kan itu liturgi sederhana di badan Nairobi kan berkat dema di pasu-pasu Tuhan di batama mo, di sodak Tuhan di batama mo hina tuho, di tempat Tuhan di batama mo hina tuho, di bilangannya bilangan 6 ayat 24 1 26. Itu liturgi sederhana di badan Nairobi. Jadi itu dari hukum Yesus di badan naik baru. Dupe peristiwa Pentakostai itu maha Kristenon di ulang apostol minggu 10 saja ada mah liturgi na berkembang saat tiki sadario jalan nadatio ima liturgi songonan
tahanguluhon mai di HKBP ima parsombau tu di Batam ala kata kerja aktif do ibadah ini benar adong do di Batam nama katai adong kita nama katai tu di Batam dugi memang hikmah sarupa do sending dohot kristenisasi ayo kristenisasi kan terminologi negatif dui alai ada marseting ini kan Matius 22 itu ayat 10 atau ayat 20 lau maha mulia portidio di hamu pada sida tu bagasa kore bata ama anak otot di parbadia mulu ngadilo di bagasa kore di bata ama otot di parbadia tentu itu simbol nama calo halwao keselamatan itu sifat dahonot tadu sadahala dumi ajar kamu bantu nasi dari Yesus tutup kasih senai di Matius 22 ini. Nah alani itu molo tasukun noai sendini songon dia do wilayah ni sendi totu dan memang lupa sendin ke dalam kita aman molo lau kita tu luar ni hadiriota ilo benar ulindo tohonan di kuliah tahap ini al surah kita berdala khobar tu akan panugasio ni ulau tak galuh itu macam ulindo ada ulau nipat kita asa tayo mo tama tot dini konfesita do tot dini agenda siya tohonan hapat di taon ito di sa gikon ulaw ni kundi ba tohonan na asing siya tohonan hapat di taon to di sa gikon tu tohonan guru guria tu tohonan diakones tu tohonan bibelro tu tohonan evangelis tu tohonan situa siya tohonan ni hapat di taon ito di sa gikon. Nah, atau dia mau na mulai na disagihon siya tohonan hapat di tahun ini ulau tu gano dia mau ulau ni guru guria bolong ada ulau ni guru guria khobar tu poda tohonan na to inda bolong ada bidel pro khobar tu tohonan ni ulau na ulino ayo bidel pro perjaminan para kuat itu campuran yang usaha kasih ada ulau ni diakones ulau sosial berpikir nomor sahih, mengakui nomor sah, dumi mendulo akan nomor sahih. Ulau ni diakones duit, ala kebetulan ada diakones. Dan boleh bibir pro guru kuliah mengambil ulau ni. Kena disegi ni. Mau naik lau bibir pro do guru kuliah do evangelis do situa. Naik tu jolo berbuah-buah tu dong disegi ulau ni. Kan itu. Dumi ada ulau ni evangelis, ada ulau ni situa, khobar tu muda tohonat tay, emul berdala di dinggan gaduh, batu ni nama ulina. Marseting manita tu bagas, ima ulau ni situa, pitu ulau ni situa. Jalan matahal tadi, ala ilo muda tohonat tay. Ilo ulau tanah marseting tu bagas. Nah, ilo ulina mah. Poda tohonani di tonga-tongani buriata. Dumi nama ikut mah puasa siat trupukon dibuat tu bulan sendingon dari trupuk camita totu sehari na berjolo di ulah Yesus di awal makanin na bahasa kami ini dukoboy dikendalikan ditaklukkan simbolis na berjolo ulah dan ima berberita nauli berberita nauli, jalan aktif tuh, tak kolati apa. Nah, dia mai, iman kaningan, songgok do tuau tot dini Tuhani. Sianor doaman dibuat tu konfesi tai di dosa dai. Dia tak dari nadi songgopi tot di parbadia, songo Yesus nadi songgopi tot di bagasa cukup tau. Ima molo markoinonia doe, molo tahasihon doe. Pasaurat doa akadongat tadi bagas joy. Mono martulia do kita marsit di marbarita nauli bagi di paraneta. Mono martiakoni do kita marulaon sosial tu
akan menungalian kita. Ini terjadi di songgopi di perbadia atau wan suku itu kita di songgopi di perbadia dope kita mia dope di perbadia kita mia atau molumia dope di perbadia di bagasan hadiryota perbadia lima kita tapa dua maka lagi dosa na terhubung nama bitung doh aka ulau na asli takas do statement di keputusan di rapor kita nama perdokuan doh nama sirelero di lampu merah ini hampir do sian nabi nasahan di dinas sosial. Aidan dari para siroha kita boleh talehon bantuan tu na tobus tu pamatang doh akan asingnya kecuali ada Tuhan nak ini definisi habubos tentang untuk dibiltai akses ekonomi karena ketidakadilan, dungi karena cacat tubuh, dungi karena bencana akan itu lamatan di habuboso di bibiltai. Nah itu baik pemerbisu do kita isi do nalayak si rupata, isi do nalayak si pemahata, isi do nalayak si asli roham. Nah soal itu nanti akan udah natapatu pada di tengah-tengah kuliah mau lihat mah di tim diakoni mulai dong PHK evaluasi nomor pertemuan dohot bantuan sosial ini mau lihat mah kamu nabi nasahat nih ketua dewan diakonianta supaya itu bisa sampai mengenai kesasaran ya kita harus evaluasi pemberian sembako itu di akhir tahun. Lebih baik kita membiayai kehidupan 1-2 rumah tangga yang memang benar-benar membutuhkan, nah memang betul-betul nah fokus obat Tuhan ini daripada kita memberikan kepada orang-orang yang memang tidak seharusnya menerima ini. Nah ini juga boleh pasal kami oleh itu cuma hanya dapat budi dua kabar camita tu minggu naro jalan itu tong nanti mula satu ke batonggo mulai itu nanti kabar siapa nak surat lain bah mulut ada hamil sudah memang tidak sendiri kan belum sok kata sudah dari tong pingsan lagi nomor kasahina tapi kodi pola tidak hamil sudah disari koma jalan dibuat maka paling benar bila saya tulisan itu berulang-ulang juga. Nah, di bahasa awal itu mesti di tengah, itu mesti di bagian akhir. Jadi kelima takut ini, jero Tina, bunyi kang laris yang turuk tahu masih yang Lukas itu orang. Soalnya mana boleh pasarkan yang menang, mana pasarkan yang matu bagi mereka. Di bahasa Rusia ayat 2 Namo kita paboahon tende mohon ayat 2 Namo kita paboahon oh Yesus Tuhan Tuhan kami di
lewat Tuhan yang itu asal dulu Tuhan kan tetap kami kiri sudah karena doa mengenai nama kami. Ada yang merasa tak boleh Tuhan pilih Tuhan yang perluas di teman-teman yang boleh ada di pada malam dijadikan kami kami Tuhan. Postur anak Tuhan yang kami dalam Tuhan tahu pasal kami dalam masa hari-hari. Doa yang untuk kami dan golongan yang mengalami asal ubedikan Tuhan nasa mengalami nasa pikiran kami nasa dalam Tuhan di kami kebebasan kami Tuhan di bawah kami langsung atau mereka langsungnya jika mereka horia jika mereka Tuhan dalam ulasian asal tetap Tuhan di sini Allah terbuka dan dari Allah Tuhan kami titik-titik itu Tuhan kami dia keperjuangan di teman-teman di golongan siapa apostol orang Tuhan untuk masa dulu mereka langsungnya Nasusi Tuhan untuk atas Tuhan. Mari kita minggu, mari kita bertanya Tuhan. Alai mari kita harap Tuhan banyak kami, asal Tuhan kami di banyak asal masih dikani Tuhan. Tuhan akan luas kami. Asal Tuhan, mari kita punya Tuhan, mari nasab Tuhan, ulau kami mari Tuhan di Tuhan yang kamu lakukan kebesaran. Ada yang bangsa posko lain Tuhan. Lihat pada kerjasama, terus sama-sama bekerja Tuhan akan mudah, evaluasi yang terkait dengan asal Tuhan kami evaluasi siapa sarana Tuhan. Pahepat Tuhan keluar evaluasi di teman-teman ini. Lasro Tuhan dengan lasro mereka masuk ini tidak bersama Tuhan di bawah kami. Ada yang merasa menanyakan Tuhan mereka masuk ini mereka udah dalam kami Tuhan yang Tuhan kasih. Dan Tuhan akhir masuk dulu Tuhan. Salah dulu Tuhan kasih tetap. Bahwa memiliki sudah kata berbicara dengan agar yang pernah Tuhan kami lewat mari berbulan padahal Tuhan apa yang itu lewat Tuhan yang bisa kita masih Tuhan asal dari hasil Tuhan di dalam dari Tuhan lewat yang sekarang itu masuk bahwa memiliki sudah kata itu bikin Tuhan yang kami Tuhan makanya kan Tuhan dan akan ruas menjadi dan cukup di Tuhan yang anak Tuhan yang nasional Tuhan hasilkan atau dia atau Tuhan hasilkan atau dia jangan lewat Tuhan ditikina boleh Tuhan berkeluarga kaya kami doang soalnya Tuhan akan wasilani nama keluarga atau Tuhan Tuhan nasir dihargai dengan bina pada Tuhan ada yang merasa postur anak Tuhan mati nani bahwa Tuhan disiapkan Tuhan nasir masa gabe lewat Tuhan perkui di sunya kepercayaan yang dengan Tuhan ditikina Tuhan mana berdua maka maksudnya istilah Tuhan hasil Tuhan apa sudah kasih keseluruhan Tuhan disediakan ruas yang istilah Tuhan hasil Tuhan masuk apa pihak dari Tuhan di teman-teman kita ada yang menambah bahwa Tuhan kalau sudah ini dari masalah kapan kilo pergumulan hidup Tuhan ada masalah ekonomi masalah keluarga masalah pada ekonomi dan masalah permohonan Tuhan ahli Tuhan dan itu tidak kalau sudah Tuhan ada Tuhan apa yang hasil bangun hasil Tuhan dia akan persoalan atau pergumulan dan ia berdoa dengan Tuhan. Asal memberi mandiri Tuhan hasil, ala yang berbakti menanggung Tuhan, bahwa dengan Tuhan, doa dan kesolusi Tuhan, dia berpersoalan dan ia mereka bersoal. Ala yang berasa bertanya kaya Tuhan, yang terluas yang dari melaksanakan masa hidup, nabi Tuhan di lagi di perumahan nabi, nabi Tuhan di rumah sakit, doa Tuhan sejak rumah sakit, atau mohon Tuhan dalam proses penyembuhan di dalam sanksinya. Imadi nami dari situ PT sehombing guru simbol dan penami alatan Excel usaha purba menghasilkan guru lain apurba guru situna kasiahaan guru marpau bil sinaga guru serikar dengan panjaitan guru sinajuta situasi guru mengenai guru nyala simbol itu mengenai guru dengan situasi guru pasar itu amang pitang bulan buru tasulit amang hakuto minang buru itu menghilang God pilih panjaitan atau oleh Tuhan dan kapen di masa kita tadi sosoni dunia rumah kamu buru sedikit hanya konani kira kota sulit ada yang merasa postur alami Tuhan pastikan sulit kalau sudah dan berdasarkan masa hidup secara Tuhan akan masih asal dari pura Tuhan usaha kita nang hapus yang ini akan wasulah dari bahasa pasal itu dikira baru Tuhan kasih berhenti kami yang kami berhenti keusahaan keluarga berhenti kasih tangan dan berhenti keluar kita dengan kasih ada Tuhan tahu pasal kami nama jawab pemata
Tutup Tuhan kasih dan muda sehat Tuhan musim. Tumbuh Tuhan dengan orang sehat. Kalau kasih Tuhan itu Tuhan itu kasih dan musim itu kasih lahu mandok nanti kamu jadi pasangan Tuhan. Ada yang mengalasa pas-pasan Tuhan amalan yang pasti dan dulu dalam uang berian. Ya Tuhan yang kasih sehat. Perlu Tuhan Tuhan. Asal dibalas Tuhan kasih Tuhan memimpin lima berian. Tuhan memimpinkan Tuhan. Asal Tuhan kami bertolong lahu Tuhan akan memberikan Tuhan. Itu Tuhan yang akan berkesukaan. Ada yang mengalasa pos-pasan Tuhan. Saat Tuhan Tuhan berunang. Soalnya kata Tuhan atau mengenai masalah keluar tahu di mana yang mencari Tuhan bagi masyarakat amal-amal itu pun lewat Tuhan dinasih dan jangan pasuk-pasuk Tuhan dan datang nasi pasuk-pasuk Tuhan keluarga dan anak kopet Tuhan sudah kesakkan Tuhan dan nasi kita manusia toto bahwa Tuhan nama juga dengan manusia lewat Tuhan mereka lewat Tuhan lain masuk jadi sebut Tuhan Tuhan dan manusia ada yang mengalasa pos maronan itu tanya hormat Tuhan tanya nami di berdasarkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus mengamatkan Tuhan. Hasil rohani Tuhan Yesus Kristus walau Tuhan yang datang. Tuhan pasaran itu di bawah dengan nama yang harus aku. Amin. Jadi sama dengan kita kalau kau di batu bahasa bukan panganon doa sini otak siluan non tapangan tapi dari sidang ramah kita lupa sekali oh ada yang mana dari jalan pertanyaan kita puji kami mahole Tuhan Jehovah dibatasi saluhut dengan ibasam doa kasih roham nabi nasahat Tuhan yang karena kosong nabi narar mahuwas itu ngatongan itu yang marlas roha jadi sisa dalas roha kami di pasaran nabi di tongan itu yang mau dari Tuhan bila marlas roha dengan nabi doa kami marlas roha aman nabi situan hari itu dulu nama 2 tahun biar kita tuari soalnya nama kosong mengenai cara dua waktu keserikan nama ulang tahun dari minggu tanggal 2 ke 1 oleh Tuhan Jehovah di batang oleh umat nasida dan cerminumor pasu-pasu keluarga nasida pasu-pasu pulau nasida pasu-pasu nama kaya akor nasida sialas neroha nasida di pada nasida si pangan atau si kemuan pasu-pasu memang korok bobo yang baru Tuhan di dalam memulai sudi atas silonani kurasi hati setusan roh pangawasi nami mengasahkan Kristus Yesus partanya kami Tuhan. Amin. Sedikit masih lupa orang ulang antara dunia. Melalui sedia dengan setapa lupa saya bilang Pak Binasi. Ini sebetulnya berjuru kami. Maka semua kita bikin menit. Selamat ulang tahun.